Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu. Masih sehat ya? Masih sehat, semangat ya? Ya. Sebelum pertemuan ini dimulai, mari kita dibuka dengan pembacaan doa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Masih ingat ibu-ibu, pertemuan bulan yang kemarin saya menjelaskan tentang apa? Ayo ingat-ingat. Saya menjelaskan tentang apa ibu-ibu pertemuan bulan yang kemarin? Oh ya, ingat. Ayo, Ibu Nur Aziza, ayo. Oh ya, bagus. Ayo ibu suami, ingat Bapak menjelaskan tentang apa? Oh iya, bagus. Ya, bagus. Saya sekarang akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan di rumah tangga. Jadi bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik? Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, mari ibu-ibu ini diskusikan tentang cerita Ibu Lili. Ayo, bentuk kelompok. Ayo. Bagaimana cara memahami tentang cerita Ibu Lili? Karena ini nanti akan jadi pedoman gambaran terhadap keluarga ibu-ibu. Ayo. Belajar kelompok bagaimana cara memahami cerita Ibu Lili. Oh ya, betul. Ya, ayo kelompok Ibu Nur Aziza. Oh ya, betul. Ya, ini Ibu Suami. Oh ya, betul. Bagus. Jadi saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan ini Ibu Lili. Ibu Lili ini ketika anaknya sakit yang bernama Agus, Ibu Lili ini tidak mempunyai uang itu untuk membayar rumah sakit ketika Agus sakit. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang Ibu Lili ini membayar rumah sakit tersebut? Kenapa? Karena Ibu Lili ini tidak mempunyai uang untuk membayar rumah sakit di waktu anaknya yang bernama Agus ini sakit. Lah, sedangkan Ibu Lili ini tidak mempunyai uang. Bagaimana caranya? Sehingga Ibu Lili itu berencana untuk meminjam uang ke koperasi. Untuk memenuhi membayar rumah sakit di waktu Agus sakit. Lah, sedangkan di koperasi itu harus ada jaminan, harus ada syarat. Syaratnya bagaimana ibu-ibu? Itu syaratnya harus menjadi anggota koperasi. Itu syaratnya untuk meminjam uang ke koperasi. Sedangkan Ibu Lili ini ibu-ibu tidak menjadi anggota koperasi. Terus bagaimana rencana Ibu Lili ini ibu-ibu? Kenapa?
pinjam di koperasi itu Ibu Lili tidak menjadi anggota, sedangkan yang yang boleh pinjam di koperasi itu adalah harus menjadi anggota koperasi. Lah, ibu-ibu, bagaimana cara Ibu Lili ini untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga Ibu Lili ini berencana untuk meminjamkan uang ke bank. Karena di koperasi tersebut sudah tidak bisa, karena persyaratannya harus menjadi anggota koperasi. Lah, sekarang Ibu Lili ini mempunyai rencana untuk meminjamkan uang ke bank. Lah, sedangkan di bank itu Ibu Lili harus mempunyai jaminan. Kalau tidak mempunyai jaminan, Ibu Lili ini tidak bisa untuk meminjamkan uangnya, sehingga Ibu Lili ini tidak bisa mendapat pinjaman di bank tersebut karena harus punya jaminan di bank tersebut. Bagaimana cara Ibu Lili itu mendapatkan uang? Yaitu sedangkan di bank itu harus ada jaminan. Lah, ternyata Ibu Lili ini mempunyai arisan. Arisan tersebut untuk membayar rumah sakit anaknya yang bernama Agus, sehingga harus ditarik ibu-ibu, karena Ibu Lili ini sangat membutuhkan uang, sehingga arisan ini harus ditarik. Itu adalah jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan Ibu Lili. Tuh, karena Ibu Lili itu cuman arisan itu yang Ibu Lili punya. Itu akhirnya ditarik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu-ibu. Paham ibu-ibu? Paham. Tentang cerita Ibu Lili tersebut, paham ya? Paham. Gimana Ibu Nur Azizah? Paham? Oh iya, bagus. Ibu Surami paham? Oh iya, bagus. Ini karena apa ibu-ibu? Karena ini adalah akan menjadi contoh terhadap keluarga ibu-ibu bagaimana cara mengelola keuangan di rumah tangga. Paham ibu-ibu ya? Pahamnya? Oh ya, paham. Bagus, kalau sudah paham, bagus. Jadi bagaimana cara untuk mengelola keuangan di rumah tangga? Ibu-ibu sudah paham ya bagaimana cerita Ibu Lili itu? Paham ya? Ya, ini ibu-ibu adalah sebuah pandangan, sebuah contoh gimana cerita Ibu Lili ini harus diterapkan di keluarga ibu dengan mengelola keuangan yang benar. Karena ibu-ibu kalau mengelola keuangan tidak benar dengan tidak hati-hati di keluarga ibu, maka kebutuhan dan keinginan ibu-ibu di rumah tangga itu tidak akan tercapai kalau tidak benar-benar tidak disesuaikan tentang cara bagaimana mengelola tentang keuangan keluarga ibu-ibu. Paham ya ibu-ibu ya? Paham ya? Paham. Oh ya, paham.
Dan juga ini ibu-ibu, ibu ini harus sesuai dengan cara pendapatan dan pengeluaran. Harus sesuai. Kalau ada lebihnya tentang pendapatan itu harus ditabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Paham ibu-ibu ya? Paham ya? Ibu Nur Azizah gimana? Paham? Oh ya, bagus. Ibu Nur Azizah paham ya? Paham. Ibu suami? Oh ya. Oh ya. Mungkin sampai di sini saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Paham ya? Tidak ada mau yang ditanyakan? Oh ya, bagus. Sudah paham semua. Mungkin sampai di sini saya akan tutup untuk bertemu bulan yang akan datang nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.